Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini next level karena ujian. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Next level karena Tuhan menyertai kami. Pengurapan-Mu memampukan kami. Pengurapan-Mu membawa kami kepada kemenangan, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, seringkali kita menganggap ujian adalah masalah. Padahal ujian adalah kesempatan. Tidak akan mungkin seseorang naik kelas tanpa mengalami sebuah ujian. Jadi ujian adalah kabar baik. Dan kabar baiknya lagi, kita menghadapi ujian itu disertai oleh Tuhan. Nah, tujuan dari sebuah ujian tentunya untuk menguji kita. Apakah kita sudah layak untuk naik level atau naik kelas? Tadi firman Tuhan katakan bahwa kita harus menguji diri sendiri. Nah, pertanyaan saudara, apakah yang perlu kita uji dan perlu kita selidiki? Yang pertama, perihal percaya kepada Yesus. Tuhan akan menguji kita baik dalam keadaan buruk, baik, miskin, kaya, suka atau duka, bahkan dalam kondisi apapun, Tuhan sering menguji hati kita. Apakah hati kita tetap setia kepadanya? Atau jangan sampai kita menyangkal Tuhan dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa ujian. Jadi percaya kepada Yesus itu tidak cukup hanya di mulut, tapi saat menghadapi ujian. Nah, selanjutnya, iman itu supaya kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan menguji setiap orang percaya. Apakah memilih kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Kita ini bukan robot, saudara. Kita ini memiliki kehendak bebas, free will. Bahkan Bapa tidak memaksakan manusia untuk percaya kepada Yesus. Dalam memilih kehendak Tuhan, ada yang baik, berkenan, dan sempurna. Berapa banyak orang hanya punya mental untuk mendapat yang baik,
tidak memiliki mental untuk kehendak Bapa yang sempurna. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaknya kita itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya dalam hidup kita harus menggunakan prinsip ini. Apalagi di dalam dunia zaman sekarang. Nah, artinya apa? Untuk kita bertahan kuat dan berkemenangan di tengah-tengah serigala, kita harus cerdik, tulus, bahkan yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan, sehingga kita tidak terjerat di dalam dunia ini. Nah, kemudian saudara, iman untuk memperjuangkan atau bahkan mempertahankan sesuatu yang ilahi. Daya juang dalam kehidupan itu sangat penting. Ada beberapa sifat manusia itu seperti anak kecil, pasrah, menerima apa adanya. Ya, pokoknya luluslah. Ada juga yang sudah baik tapi tidak puas dengan hasil usahanya. Tidak mau mengakui bahwa dia bisa. Ini juga sebuah kesombongan yang terselubung. Yang ketiga, punya semangat yang tinggi, ingin mendapatkan yang sempurna, artinya yang lebih baik. Hal ini haruslah kita luruskan, saudara, bahwa memang kita harus berjuang, berusaha, dan berdoa kepada Tuhan. Hasilnya barulah kita serahkan kepada Tuhan. Dan tentunya apapun hasilnya jangan pernah menyerah dan berjuang. Kemudian saudara, iman itu melepaskan sesuatu yang baik untuk mendapatkan yang terbaik. Dalam Lukas 14 ayat 25. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya melepaskan setiap ikatan-ikatan dengan dunia ini. Bahkan ikatan-ikatan terhadap harta yang Tuhan percayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham melewati ujian iman ini sampai ia pun mempersembahkan anaknya yaitu Ishak kepada Tuhan. Abraham naik kelas, dia lulus ujian. Bahkan firman Tuhan berkata, berjanji, bersumpah akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, membuat keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Bahkan lewat keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Kenapa bisa demikian? Karena Abraham lulus ujian. Dia next level. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, berapa banyak orang tidak menjaga hatinya karena ujian yang dia sedang hadapi. Dia marah, dia kesal, bahkan memilih untuk mundur dari ujian itu karena tidak menjaga hatinya. Perlunya kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap percaya, tetap bersyukur, tidak menyerah, dan kita akan melihat step by step kita akan lulus dalam setiap ujian. Karena kabar baiknya, Tuhanlah yang menyertai kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita, sehingga kita bisa lulus dalam setiap ujian. Sebelumnya, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah percaya. Jangan menyerah. Dan saya percaya, saudara pasti lulus dalam setiap ujian
dan saudara berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya di balik ujian adalah rencana Tuhan supaya kami next level. Dipercaya Tuhan lebih besar, diangkat Tuhan lebih tinggi. Bahkan hidup kami menjadi berkat dan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu pasti mereka lulus dalam setiap ujian dan mereka next level dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.